Masyarakat sangat kecewa. Hakim yang tegas malah dieliminasi, dicoret dari calon hakim agung. Alimin Ribut, sosok hakim yang dengan tegas memvonis Sambo hukuman mati, tapi ditolak oleh DPR RI, kemudian mencecarnya dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya Pak Beni, kader Partai Demokrat. Ini dia ya. Mari kita tonton videonya. Atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo, menjatuhkan hukuman mati. Nah, sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya, perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Karena Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi, waduh, ini pertanyaan macam apa teman-teman? Ketika diwawancarai ini. Kan memang hakim itu wakilnya Tuhan di dunia. Ada hakim yang tegas begini malah dieliminasi. Ini semua box ini yang dibacakan tadi mewakili fraksi sekaligus mewakili semua anggota fraksi yang ada di Komisi 3 ya. Setuju ya? Yuk. 1. Alimin Ribut Sujono SHMH, pemilihan suara 0. Anas Mustaqim SHMHum, pemilihan suara 0. Julius Panjaitan SHMH, pemilihan suara 0. Suradi SH Esos MH, pemilihan suara 8. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Satupun DPR RI tidak ada yang memilih Pak Alimin Ribut Sujono. Terkhusus ini, DPR RI Komisi 3, ada apa dengan mereka? Yang satupun tak ada yang memilih Alimin Ribut ini sebagai calon hakim agung di Mahkamah Agung. Kritik dibilang provokator, yang menyulut emosi rakyat siapa? Nih, DPR nih. Kenapa orang ini nggak jadi hakim agung? Itu sesuai peraturan loh. Gak suka ya Ferdi Sambo dihukum? Gak suka ya pengedar narkoba dihukum? Bilangnya, emang Anda wakil Tuhan untuk mencabut nyawa orang? Lah Ferdi Sambo apa? Kok orang hukum nggak tahu sih kalau hakim itu memang tugasnya untuk mewakili Tuhan, untuk mengadili orang? Ferdi Sambo dikasianin, rakyat nggak dikasianin. Anda bawa nama Tuhan yang mana, Komisi 3? Tolong batalkan keputusan itu dan jadikan orang ini sebagai hakim agung. Karena rakyat pengennya hakim itu yang adil, yang tegas, bukan yang mencele-mencele. Apa Komisi 3 nggak ngerti tentang hukum yang adil? Kalau nggak ngerti, nggak mampu, mundur. Waduh, ini gimana teman-teman? Menurut kalian sendiri, mengenai keputusan voting dari Komisi 3 DPR RI yang mengeliminasi, yang mencoret, padahal hakimnya tegas, bijak seperti ini, malah nggak mau mereka. Mau kasih contoh kasus Sambo, itu kan rekayasa peristiwa pidana. Kalau mau contoh lagi kasus pengusaha atas nama Ted Siong melawan Mayapada. Itu peristiwa pidana yang direkayasa, fiktif. Inilah penimpangan-penimpangan tadi. Pak Beni Kaharman berulang kali mengatakan kasus Sambo itu merupakan pidana rekayasa. Jadi nggak heran kan kenapa dia begitu nyerang-nyerang calon hakim agung ini. Pernah dengar fraksi PAN tadi menyetujui nggak? Suradi, setuju ya? Oke, jadi 8 ya benar-benar. Oke, teman-teman,
berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi 3 DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, yaitu yang pertama Suradi SH Esos MH, Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini. Yang kedua, Enid Hasanuddin saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Ketiga, Dr. Heru Pramono SHM Hum saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Keempat, ya. Oh sorry, saya baca ulang tadi, kamarnya nggak disebut, ya. Makanya diingetin dari awal. Tetap yang salah anak buah. Ya, diulang ya teman-teman ya. Daftar nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH Esos MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana. Jadi menjadi hakim agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enid Hasanuddin SHCN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SHM Hum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arafah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH. Saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, ya, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE MHum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MSc MH, jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui menjadi Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui? Jadi ini teman-teman, keputusan Komisi 3 DPR RI. Siapa-siapa saja nama-nama yang berhasil masuk jadi calon hakim di Mahkamah Agung RI. Waduh. Ini gimana teman-teman? Alimin dianulir dari Hakim MA, total suara 0, alias nggak ada yang memilih. Saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomong apa enggak? Begini Pak, kalau seperti boleh apa tidak? Begini kalau seperti boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Saya sudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal.
Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine priviale punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang. Pak Beni sangat pusing. Pak Beni dibuat pusing dengan pernyataan-pernyataan menohok dari Prof. Mahfud MD. Di sini jelas sekali kan? Di sini sangat jelas sekali Pak Beni, orang yang mencecar Pak Alimin sehingga gagal menjadi calon hakim agung. Di sini dibuat pusing, dibuat keok dengan semprotan-semprotan pedas dari Prof. Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian soal DPR RI yang menolak hakim baik, hakim bijak Pak Alimin jadi hakim Mahkamah Agung? Silakan tuliskan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.